I'm not telling you that I'm a good person. No, I'm totally not a good person. But I want to do a good person. Hi everyone, welcome back again to my channel, and this is about Sastra. So, it's sahur time. Suara aku agak gini ya guys, sorry ya guys. Jadi I don't know why I wake up because awalnya kan memang batuk gitu, batuk, pilek gitu. Jadi tadi bangunnya langsung suaranya seperti ini. Oke, nah sekarang aku lagi sahur. Aku cuma mau kasih tahu sahur aku apa dari kemarin. Bahkan bukan dari kemarin, dari pertama kali aku sampai di Malaysia, di Kuala Lumpur. Pas saat buka puasa bersama-sama yang pertama kali, setiap kali sesi makan, the must thing that I have to do is I need to take the dagingnya as many as possible. Aku nggak ambil ayamnya, aku nggak ambil ikan, bahkan ikan juga nggak. Aku nggak ambil udang juga nggak. Aku hanya ngambil dua, yaitu aku ambilnya daging dan sotong. Yang paling mahal dan dagingnya tuh harus kambing. Dan malam ini aku sahur pakai dagingnya kambing. Nasinya sedikit, sayurnya banyak, dan daging kambingnya yang banyak. Kayak ini sahur ya guys. Sama jeruk. You know what? You know the reason why I take daging kambing more. I didn't take chicken. I didn't take fish. I only take sotong and daging kambing because aku rindu gitu. Karena dari Jakarta itu yang salah satu yang aku rindu adalah kambingnya Malaysia. Masakan dengan daging kambing Malaysia itu I can be so much in craziness about it. Pertama kali datang pas buka puasa, setengah pinggan aku daging kambing, 1/4-nya nasi dan 1/4-nya sotong. And tonight menu sahurnya nggak ada sotong, hanya ada ayam, udang, sama daging. Dan aku kira dia beef, ternyata dia alhamdulillahirobbilalamin adalah daging kambing lagi. Dan insyaallah nanti lagi, besok lagi kalau buka dan makan sore lagi, aku pasti akan ambil daging kambing lagi. Cara masak kambing di sini memang juara, beda banget. Kambing hancur dia. Kamu nggak harus ada effort untuk mengunyahnya macam karet. Sama bumbu karinya ya jangan enak banget. So that's why tiap kali datang ke Malaysia, apalagi kalau di hotel, harus cari kambing. Orang bilang kolesterol ya, ntar dulu. Yang penting kenyang, yang penting makan kambing. Alhamdulillah sudah selesai dengan nasinya. Guys, kalau suara kayak gini tuh kenapa ya? Padahal aku nggak teriak-teriak gitu, tapi cuman tiba-tiba suaranya kayak gini aja bangun tidur tadi. Semoga nanti siang bisa kembali seperti biasa.
hangat, dan jeruk. Kalau kalian biasa makan jeruk duluan atau makan nasinya duluan, kata orang baik itu buah saat perut kosong ya. Tapi kalau aku biasanya buat cuci mulut, buat after the heavy meal, aku biasa makan buah. I didn't even have like cold drink, no. I always have like a normal temperature mineral water and also hot tea. Kemarin sama Abang Jeb, Kak Ros sama Cik Guben diajak jalan malam-malam, dan itu pun aku kopi, tapi kopinya pun hangat gitu. Tiba-tiba bangun pagi ini, and then my Indonesian friend from Medan greet me, "Hey Sastra, hai abang." Saya pun surprise, saya punya suara tiba-tiba seperti ini. The best. Stay in hotel like this to me is perbaikan gizi. Very rare to have this kind of fruits, very rare to have kambing in my daily routine. So ketika datang ke Malaysia ataupun ketika datang ke hotel, so it's perbaikan gizi. PGS, perbaikan gizi sastra. A new program from the government. Hopefully by having orange juice it could like fix my throat. Hopefully. Okay, later I'm going to show you around what is the menu for my sahur tonight. The menu is very good and very variative. Di antara semua masakan dan makanan yang disajikan di meja itu, subhanallah, ciptaan Allah ini, resepi Allah ini paling juara. Subhanallah, paling pas manisnya, paling pas asemnya, paling pas kecutnya, the best, masya Allah, subhanallah. I'm going to show you what is the menu of the sahur for today in my hotel, which is hotel perdana. Jadi kalian mungkin kalau mau cari hotel untuk stay atau untuk sahur atau untuk berpuasa ketika berada di KL, mungkin kalian bisa menjadikan hotel perdana ini sebagai salah satu referensi. Okay, here we go. This is from Medan. Halo Medan. Halo. Halo Medan. Sudah selesai? Belum. Oh, nambah lagi. Mumpung bang, it's free. So they got this. Okay. Ini dari Brunei Darussalam. Selamat pagi, Jenderal.
Oke, ada cafe latte nya, ada susu, ada teh hangat, ada ice water, chili, guava juice, apple juice. Dan di sini ada nasi putih. And this is kue yang goreng. And daging masak kari. This is the best one that I said. I thought that it's only beef, but it's kambing. It's very good. And also ayam goreng kicap. Udang masak sambal prawn. I'm afraid to have this because apalagi batuk. Dan sayur gorengnya enak banget. Kemudian ada korma juga. Ada kue-kue tradisional. Tadi jeruknya di sini. Tadi ada apple, sekarang ada watermelon. Ada ulam-ulaman juga. Yeah, the best thing that I found in Malaysia that they got this. It's really amazing. Jadi itu yang aku maksud guys. Jadi di hal-hal sederhana seperti itu pun selalu ada campur tangan daripada agama, campur tangan daripada manusia-manusia selalu mengingatkan kita kepada agama gitu. Bahkan ketika mengambil makan, actually the guest adalah raja, tamu adalah raja, mereka silakan mengambil makanan apa aja. Tapi di sini orang Malaysia ketika di kitchennya, di restorannya tuh memberikan juga peringatan bahwasanya silakan makan apa aja tapi jangan boros. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah nggak suka orang-orang boros. Artinya ambil secukupnya aja, kemudian makanlah sampai habis. Kemudian setelah itu kalau masih kurang boleh tambah. Tapi jangan ngambil terlalu banyak pada awalnya gitu. Seperti itu yang aku bilang, selalu akan ada campur tangan agama gitu. Bahkan di hal-hal makan seperti ini, apalagi di bidang pendidikan, apalagi di bidang kesehatan, apalagi di bidang pemerintahan, dia selalu go back to the religion. Always remind everyone about hukum agama di bidang ini tuh seperti ini. Nah, kalau hukum agama di bidang makanan tuh seperti ini. Kalau hukum agama tentang pendidikan tuh seperti itu. Jadi selalu ada campur tangan agama gitu di situ. Dan itu yang buat aku the best, terbaik, yang harus dicontoh dengan orang-orang Indonesia. Jadi masalah perut pun itu, insya Allah ketika kamu ada campur tangan agama, ketika kamu juga consider terhadap hal-hal atau hukum-hukum agama, maka insya Allah apa yang kamu jalanin, apa yang kamu lakukan, insya Allah berkah gitu loh. Terbaik. Okay, another cup of warm water. Alhamdulillah. Dan guys, di sekitar sini itu ada masjid. Katanya masjid KLCC, dan I plan to go there for this subuh gitu. Karena to be honest, aku belum pernah experience subuh di masjidnya Malaysia. Seperti apa? Just want to experience this gitu. Jadi karena Allah kasih kesempatan gitu, Allah kasih kesempatan kita datang ke negara lain. Jangan hanya fokus kepada aku datang ke Malaysia ingin jalan-jalan, ingin shopping. Tapi setidaknya seperti tadi yang aku bilang, harus ada campur, masukin agama. Ya setidaknya kali ini aku mau coba experience sholat subuh di masjidnya Malaysia gitu. Dan terlebih lagi di sebelah dekat hotel itu katanya jalan 5 menit atau 7 menit bisa sampai dengan masjid KLCC. Wow, menarik banget. Zuhur, asyar, maghrib, isya pun pernah gitu.
and it's going to be lagi baik jika bisa experience it di waktu subuh ya, karena ada deket, kenapa enggak gitu, dan saya punya waktu. Oke, nanti kita jalan-jalan ke sana ya, kita lihat seperti apa suasana subuh di Masjid KLCC Kuala Lumpur. Oke guys, kita sudah selesai dengan sahurnya, masih di jam 6 pagi. Kalau di Kuala Lumpur itu subuhnya di sekitar jam 6.15 atau jam 6.18 seperti itu. Jadi ini masih jam 6 pagi, jadi ada sekitar 15 menit atau 18 menit untuk jalan kaki kita menuju ke masjid. By the way guys ya, lewat video ini aku juga ingin kita saling mengingatkan. I'm not talking this because I merasa I'm much better gitu, tapi karena saya merasa kita sebagai sesama saudara saling mengingatkan, karena itulah fungsi kita di sini menjalin tali silaturahmi persaudaraan. Jadi kita saling mengingatkan. The world is now tidak baik-baik aja. Banyak berita, update-update terbaru tentang apa yang terjadi di belahan dunia lain sana, dan sedikit banyak akan berimpact kepada kita juga yang ada di sini. So perbaiki diri aja kita deh gitu, maksudnya gak usah sibuk ngapa-ngapain gitu. Boleh sih sibuk ngapa-ngapain, tapi jangan lupa kalau kita itu adalah cuma sementara gitu. Perbaiki diri lebih baik. Nah, seperti saya ini gak pernah sholat di masjid di Malaysia pagi-pagi, tapi ketika saya merasa saya ingin banget, itu pasti Allah kasih kamu jalan gitu. Pasti Allah kasih kamu kemampuan untuk itu gitu. As long as kamu mau untuk berbuat lebih baik lagi dari kemarin. Sholat jangan kita tinggalin, itu aja dulu gitu. Karena dunia lagi gak baik-baik aja. Ya betul sih, tapi I mean like dunia sedang baik-baik aja ataupun dunia sedang tidak baik-baik aja, memang kewajiban kita adalah mendekatkan diri kepada Allah senantiasa seperti itu. Dan lihatlah betapa indahnya Kuala Lumpur pagi-pagi guys, malam-malam seperti ini. Ini pagi, ini jam 6, surprise banget, ini jam 6 masih gelap gulita guys, masih ada bintang-bintangnya. Sedangkan kalau di Indonesia, di Jakarta khususnya, jam 6 itu terang benderang. Orang sudah sibuk sana sini. Itu. Tapi begitulah. Luar biasanya Allah. Di jam 6 di tempat saya sudah terang, tapi Allah bisa bikin jam 6 gitu. Di Kuala Lumpur, di Malaysia, itu masih gelap gulita guys. Subhanallah. Dan ternyata masjidnya sudah sampai. Terbaik. Masih pakai sendalnya hotel. Subhanallah. Wow, banyak juga ya. Banyak juga sendal nih. Oh subhanallah, banyak juga. Wow, banyak juga, banyak orang. Alhamdulillah. And people keep coming. Terbaik. Oh, dan ini adalah masjidnya guys. Wah, suaraku makin aneh. Suara saya makin aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika.
Subhanallah, cantik dia memang. Alhamdulillah. Kalau saya selalu berprinsip datang ke negara orang itu nggak hanya cari hebatnya negara itu apa, tapi ingin mencicipi beribadah kepada Allah di belahan bumi yang lain gitu. Sujud di tanahnya Allah di belahan bumi yang lain gitu. Nikmat juga, itu merupakan nikmat yang nggak semua bisa dirasakan sama orang. It's a privilege, and I use this privilege untuk mendekatkan diri sama Allah, guys. Dan surprisingnya di sini juga ini ada tanda OKU. Jadi masjidnya sudah ramah sama para saudara-saudara kita yang OKU. Terbaik. As always, seperti biasa selalu menyediakan minuman gratis. Ada yang gratis di sini, ada juga yang berbayar. Yang berbayar seperti ini, jadi jemaah bisa memilih yang mana sesuai dengan keinginan dan kesanggupan mereka. Tapi yang aku appreciate, menyediakan minuman gratis. Ini untuk jemaah yang mungkin tidak sempat untuk membawa duit, atau tidak ada duit kecil gitu mungkin ya. Oke, aku tanya bagian informasi. Ini keren banget ya, masjid ada bagian informasi. Udah kayak mall, udah kayak hotel. This is the first time aku ke masjid tapi ada bagian informasinya. Assalamualaikum. Tempat wudhunya di mana ya, Bapak? Di bawah di sini. Oh, saya ke bawahnya sebelah mana? Oh, oke, siap. Terima kasih, Bapak. Subhanallah. Even muslimah pun, guys, nggak hanya nggak hanya laki-laki, tapi muslimah juga datang sholat subuh. Amazing. Oh, di sini tempat wudhunya. Subhanallah, terbaik. Kenapa aku bilang terbaik? Karena memang ini adalah jantungnya Kuala Lumpur ya, guys. Dan ini very early. I'm not pretty sure banyak rumah di sekitar sini karena it's all surrounded by tall building. Tapi masih ada orang yang berusaha untuk datang ke masjid ini, untuk memakmurkan masjid ini. It's just something gitu. Berarti mereka bikin effort, dan itulah luar biasa. Dan keutamaannya ketika kamu bikin effort untuk Allah, insya Allah Allah akan bikin effort lebih banyak lagi buat kamu untuk memudahkan semua urusan kamu, untuk membuat mimpi-mimpi kamu tercapai. Seperti itu. Jadi just think aja, kamu sudah lakukan apa untuk Allah. Jadi kalau belum melakukan apa-apa untuk Allah, sedangkan kamu punya banyak mimpi dan punya banyak hajat, so forget it gitu. Jadi ketika kamu bikin effort buat Allah, maka insya Allah Allah akan bikin effort juga yang jauh lebih hebat buat kamu. Macam ustadz, aku sound macam ustadz, tapi cuma nak berkongsi je, cuma nak berkongsi pendapat. Ya, keinginan saya adalah ingin bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Oke, kita wudhu dulu ya, guys. Oke, kita sudah wudhunya dan kita coba naik ke atas sekarang. Wow, surprise banget loh. Banyak sekali ibu-ibu datang tuh. Datang sholat. Ibu-ibu datang sholat subuh. Terbaik. Moreover, ini adalah Kuala Lumpur gitu loh. Orang kota gitu. Tapi
even perempuannya pun mau gitu sempat-sempatin untuk datang sholat subuh di masjid. Wow, ini lampunya udah nyala dan it looks brighter. Wow, keren banget nih, dibangun dengan very symmetris. Oh, I love to see this. Okay, it's very iconic. Untuk tempat infak seperti ini is very iconic. I so far hanya temukan ini di Indonesia di Masjid Istiqlal. Wow, subhanallah. Wow, alhamdulillah. Udah waktu subuh. Bismillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wow, ada bayi. Ada bayi juga, subhanallah, adek. Terbaik, adek. Wow. Subhanallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana bi Ramadan. Allahumma anta ala siyami wa siyami wa taqabbal minna salih al-a'mal wa qawmina ala al-Qur'an. Oh, ternyata memang it's just only walking distance daripada hotel aku, guys. Dan alhamdulillah tadi 4 saf full laki-lakinya. Alhamdulillah. What I love, ada beberapa fun fact ya.
tentang sholat di berjamaah di Malaysia itu. Yang pertama, vibes-nya international. Masya Allah. Mau dimanapun, vibes-nya pasti international. Kenapa aku bilang vibes international? Karena kamu berdiri kalau di situ, kamu sholat nggak hanya dengan sesama Melayu atau sama warga negara yang sama, tapi semua warna kulit ada sholat di situ bersama kamu. Kemudian semua bangsa ada, semua umur ada. Itu fun fact-nya yang berikutnya, semua umur ada. Subhanallah, bahkan di waktu subuh seperti ini pun guys, anak kecil ada. Dan tadi mostly yang wah aku gelap nih. Wah, dan tadi mostly yang mengisi syaf itu ada anak-anak muda. Luar biasa banget. Subhanallah. 4 saf full di masjid yang berada di KLCC. Maksudnya kan itu masjid yang jauh daripada pemukiman orang ya, tapi alhamdulillah 4 saf full. Itu untuk yang laki-laki. Yang perempuan di atas ada lagi sendiri. Vibes international, semua nationality macam ada bule, ada Arab, ada India, ada Cina, ada Melayu. Wow, terbaik gitu. Macam bukan di Malaysia, tapi inilah Malaysia gitu. Mereka sudah terbiasa dengan international environment dan international vibes seperti ini. Wow. Jangan bilang kalau mereka adalah tamu hotel aku juga, tamu hotel di tempat aku yang menginap. Ini si adik baju merah ini hotel aku di depan sini. Tuh, ibu-ibunya juga yang pakai mukena atau telekong itu juga yang sana. Betul. We stay at the same hotel. Look at that. That's Perdana. Subhanallah. Subhanallah. Jadi tamu hotel pun, padahal kamu bisa sholat di hotel, tapi mereka masih cari masjid. Ya Allah, betul, adik baju merah itu juga tamu hotel. Subhanallah, adek. Bisa sholat di hotel, dek, tapi mereka memilih untuk sholat di sono, di masjid KLCC. Terbaik. Nah, sekarang kita sudah siap untuk kembali ke kamar, guys. Aktivitas hari ini akan dimulai di jam 10 pagi. Jadi masih ada waktu buat siap-siap dan mungkin tidur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu kegiatan aku dari aku bangun sahur, kemudian lanjutkan dengan sedikit find out aku, petualangan aku untuk want to try to have a morning prayer di Masjid KLCC, dan alhamdulillah seperti biasa selalu menakjubkan untuk bisa merasakan pengalaman sholat berjamaah di masjidnya Malaysia gitu. It's not masjid kampung, tapi masjid yang di sampingnya right next to the heart of the Kuala Lumpur, tapi 4 saf panjang, alhamdulillah full, bukan saf pendek ya, ini safnya panjang-panjang, dan 4 saf. Kemudian wanita juga di atas penuh, alhamdulillah, menandakan lagi bahwasanya insan-insan Malaysia alhamdulillah sadar bahwasanya hidup itu tidak hanya hidup, ataupun we don't only think about what can we do after this when we wake up, tapi mereka juga mempersiapkan diri, mereka juga fokus and concern
dengan persiapan mereka untuk amal-amal ibadah yang mereka harus bawa dan siapkan untuk kehidupan yang berikutnya, which is very good gitu. Dan semoga bisa menginspirasi kita semua untuk senantiasa lebih baik. Konklusi daripada video ini adalah ketika kita make time untuk Allah, insya Allah Allah akan membuat make time untuk kita jauh lebih banyak lagi. Percaya deh, Allah berjanji kepada kita, kamu berjalan kepada aku, maka aku akan berlari kepadamu. Itu salah satu janji Allah, romantisnya Allah terhadap kita, sayangnya Allah terhadap kita, bahwasanya Allah selama itu menanti gitu, menunggu kehadiran kita, kedatangan kita untuk mendekatkan diri kepadanya gitu. Jadi this is what I love. Every time I come to Malaysia, tidak hanya secara ilmu pengetahuan yang aku dapat, tapi secara spiritual juga aku mendapatkan banyak pengalaman baik gitu, mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran yang luar biasa juga untuk pengalaman spiritual aku gitu. I'm not telling you that I'm a good person. No, I'm totally not a good person, but I want to do a good person. I wanna be a better person gitu, karena aku tahu I'm not a good person. Ingin bisa lebih baik lagi gitu, karena Allah sudah sangat baik. Allah sudah sangat baik sama aku, sama keluarga aku, sama semuanya. Jadi sangat hina aku kalau Allah sudah kasih banyak nikmat kepada aku, tapi aku sia-siakan waktu aku untuk tidak mengingat Allah gitu. Jadi aku ingin Allah sayang di aku di dunia ini, dan Allah sayang aku juga di akhirat nanti. Jaga aku di dunia ini Allah, aku juga ingin Allah jaga aku di akhirat nanti gitu. Jaga kita semua, dan aku selalu berharap dan memohon bahwasanya kita semua senantiasa selalu didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan hidayah agar kita senantiasa ingin mendekatkan diri, gak jauh-jauh dari Allah gitu. Tuh kan, nangis lagi. Oke guys, hari ini suara aku sudah habis. Aku gak tahu nanti, semoga aku tidur sebentar dan agak siangan, suara aku udah lebih enak lagi dan bisa bekerja sama dengan Tourism Malaysia untuk kegiatan untuk beberapa hari terakhir ini. Thank you so much for watching guys. Hopefully that you find this very good. If you find this very good, don't forget to thumbs up, and also if you're new to this channel, don't forget to click the like button, also subscribe. Saya selalu suka datang kembali ke Malaysia guys. I really like and I really love to come back here because aku merasa I learned so many things from you, from your people, your daily life. I can learn so many things gitu. Alhamdulillahirobbilalamin, that I feel that I can upgrade myself so much gitu. Dan semoga Allah bagi rezeki bisa datang terus, dan aku bisa belajar lebih banyak lagi. Bye everyone, that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and happy fasting everyone. Bye bye.